Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Baujiki, NPM 201001112. Jadi di sini saya akan membahas tentang remisi. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Kemudian remisi dibagi menjadi tiga, yaitu remisi umum adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Kemudian remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Kemudian remisi tambahan adalah pemberian pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah berbuat jasa kepada negara, seperti menghasilkan karya dalam mengajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan dan mencegah pelarian tahanan dan narapidana. Kemudian melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atas kemanusiaan, antara lain ikut menanggulangi bencana alam dan menjadi donor orang tubuh atau donor darah yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Kemudian remisi tidak diberikan kepada dipidana kurang dari 6 bulan, dikenakan hukuman disiplin, sedang menjalani cuti menjelang bebas, dan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Kemudian ada syarat revisi, yaitu berkelakuan baik, yaitu tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik. Kemudian telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, remisi tidak diberikan bagi narapidana dan anak didik yang sedang menjalani cuti menjelang bebas dan dijatuhi kurungan sebagai pengganti pidana denda. Kemudian melampirkan fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Kemudian melampirkan surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana dan dari lapas. Kemudian melampirkan surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dari kepala lapas. Kemudian melampirkan salinan register fee dari kepala lapas. Kemudian tambahan bagi narapidana tidak pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM yang berat, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Kemudian surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum. Kemudian ada tata cara pemberian remisi. Tim pengamat permasyarakatan lapas merekomendasikan usulan pemberian remisi bagi narapidana dan anak pidana kepada kepala lapas berdasarkan data dari narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat. Kepala lapas menyetujui usulan pemberian remisi. Usulan pemberian remisi disampaikan kepada kepala kantor wilayah atas nama menteri menetapkan keputusan pemberian remisi berdasarkan rekomendasi tim pengamat permasyarakatan kantor wilayah. Kemudian selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada bentuk asimilasi yaitu pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Asimilasi dapat dilaksanakan secara mandiri dengan pihak ketiga, yaitu harus berdasarkan perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Kemudian data bentuk asimilasi bagi narapidana tidak tindak pidana khusus adalah dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Lembaga sosial yang bergerak di bidang agama, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kemanusiaan, kebersihan, dan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ketentuan pembinaan dan pembimbingan untuk kegiatan-kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan di luar rutan atau lapas. Kemudian asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang terancam jiwanya, kemudian yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup. Kemudian ada syarat asimilasi. Syarat Syarat asimilasi yaitu surat pernyataan dari narapidana atau anak didik permasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa yang menyatakan bahwa narapidana anak didik tidak akan melarikan diri, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam pembimbingan dan mengawasi narapidana anak
didik selama mengikuti program asimilasi. Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah atau swasta, dan badan atau lembaga sosial atau keagamaan yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana anak didik selama mengikuti program asimilasi. Kemudian ada tata cara pemberian asimilasi. Tim pengamat permasyarakatan lapas merekomendasikan usulan pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak pidana kepada kepala lapas berdasarkan data narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat. Kepala lapas menyetujui usulan pemberian asimilasi. Usulan pemberian asimilasi disampaikan kepada kepala kantor wilayah, menetapkan keputusan pemberian asimilasi berdasarkan rekomendasi tim pengamat permasyarakatan kantor wilayah. Keputusan disampaikan kepada kepala lapas untuk diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. Asimilasi dilaksanakan pada lapas terbuka, sementara untuk narapidana tindak pidana terorisme, narkotika, dan psikotropika, korupsi, kejahatan keamanan negara, dan kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transisional dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial, agama, pertanian, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, kebersihan, dan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya ada cuti menjelang bebas atau CMB adalah proses pembinaan di luar rutan atau lembaga permasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Kemudian ada syarat cuti menjelang bebas, yaitu telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Kemudian berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Kemudian lamanya kemudian lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir paling lama 6 bulan. Kemudian bagi anak negara yang tidak mendapatkan PB diberikan CMB apabila telah mencapai usia 17 tahun, 6 bulan, dan berkelakuan baik selama menjalani pembinaan. Kemudian ada tata cara pemberian cuti menjelang bebas. Yakni tim pengamat permasyarakatan lapas merekomendasikan usulan pemberian CMB bagi narapidana dan anak pidana kepada kepala lapas berdasarkan data narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat. Kepala lapas menyetujui usulan pemberian remisi. Usulan pemberian CMB disampaikan kepada kepala kantor wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat permasyarakatan kantor wilayah. Usulan disampaikan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian cuti menjelang bebas. Kemudian ada yang terakhir ada cuti mengunjungi keluarga atau CMK adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan yang dilaksanakan melalui kunjungan narapidana ke keluarga asalnya. Cuti cuti mengunjungi keluarga merupakan kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan setiap 3 bulan bagi narapidana yang memiliki masa pidana 12 bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap narapidana serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Kemudian ada prosedur CMK, yaitu narapidana membuat surat permohonan secara tertulis dari keluarga yang dilampiri surat jaminan dan surat keterangan keperluan pengajuan cuti mengunjungi keluarga yang didukung dengan keterangan yang diketahui oleh lurah tempat tinggal atau domisili. Kemudian yang kedua ada permohonan tersebut diajukan kepada Kalapas, kemudian petugas yang ditunjuk oleh Kalapas akan mengadakan survei lapang untuk mencari fakta atas permohonan tersebut. Kemudian tim pengamat permasyarakatan atau TPP akan menyidangkan permohonan cuti tersebut secara berjalan. Kemudian setelah itu dengan adanya persetujuan dari Kalapas yang terlebih dahulu melaporkan permohonan CFK ini kepada Kepala Kantor Wilayah 1 bulan sebelum pelaksanaannya. Kemudian dengan adanya persetujuan dari Kalapas atau permohonan CMK bagi narapidana tersebut, narapidana berhak mendapatkan CMK dengan pengawalan, pengamanan, dan pengawasan petugas. Kemudian selain permohonan CMK dipegang oleh lapas juga harus diberikan salinannya kepada Balai Permasyarakatan atau Bapas. Kemudian ada syarat CMK, yaitu narapidana membuat surat permohonan secara tertulis dari keluarga yang dilampiri surat jaminan dan surat keterangan keperluan pengajuan cuti. Mengunjungi keluarga yang didukung dengan keterangan yang diketahui oleh lurah tempat tinggal. Yang kemudian permohonan tersebut diajukan kepada Kalapas, kemudian petugas yang diajukan oleh Kalapas akan mengadakan survei lapangan untuk mencari fakta atas permohonan tersebut. Kemudian tim pengamat permasyarakatan atau TPP akan menyidangkan permohonan cuti tersebut secara berjalan.
Kemudian dengan adanya persetujuan dari Kalapas atau permohonan CMK bagi narapidana tersebut, narapidana berhak mendapatkan CMK dengan pengawalan, pengamanan, dan pengawasan petugas. Kemudian yang terakhir, selain permohonan CMK dipegang oleh lapas juga harus diberikan salinannya ke Kepala Bapas. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.